Halo guys, welcome back to YouTube channel Torto Collection bersama gua Revel. Dan hari ini gua mau sharing sama kalian semua dan kalian harus ikutin perjalanannya. Hari ini Torto Collection mau ke Dr. Yuli Pet Care di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, guys. Mau ngapain? Nah, kalian udah bayang nih, kalau ke dokter udah pasti ke pet ada yang sakit. Jadi gue cerita sekilas nih, bahwa gue punya langganan. Dia pernah beli sulcata tuh waktu itu barulah netes banget, itu CB Indo. Itu size-nya kurang lebih 4,2 cm asli. Ini kurang, telurnya kecil sekali. Dan setelah kurang lebih 5, udah bahkan 6 bulan lebih kayaknya, dia growth, dia bertumbuh. Sekarang kurang lebih hampir 6 cm ya guys ya. Terus dia ngedom banget. Cuman jadi ceritanya begini, beliau mengalami keluhan dia telepon, bro, gue punya kura sulcata, belakangan ini udah 3 hari nafsu makannya jelek banget, alias nggak makan guys. Habis itu pupnya super encer, tapi dia tidak memberi indikasi bahwa dia pilek dan lain-lain. So dengan kita komunikasi tersebut, akhirnya gue bilang, om udah deh, bawa aja ke sini, saya coba lihat. Nah cuman karena beliau cukup panik pastilah, karena kan hewan-hewan kura dan apapun itu kesayangan kita semuanya, kita pengen mereka terjaga dengan baik. Pada akhirnya si beliau langsung kirim tuh via Gojek, dan akhirnya nyampe di lokasi kebetulan kemarin malam. Jadi malam datang, langsung kita coba berikan vitamin di air rendaman sedikit, habis itu langsung masuk kandang karantina dan istirahat. Dan pagi ini gue coba langsung kasihin RepMed sebagai antibiotik untuk jaga kalau misalkan dia ada masalah pencernaan, karena kan indikasinya dia ada mencret. Habis itu sama diberikan Repstone. Repstone apa? Untuk kontrol dia punya urates. Dan setelah gue rendam, gue memberikan dia makan, gue lepas. Langsung makan guys. Dan ternyata sekelibet gue lihat kakinya pincang sebelah di bagian kanan belakang. Kalian bisa lihat di video deh. Nah dia kan pincang tuh jalannya aneh juga, walaupun dia pagi ini very good banget, dia mau makan. Dan indikasi gue apa? Jadi kan gue udah pernah cerita di video sebelumnya, jadi ada beberapa indikasi bladder stone, gue nggak akan bahas di sini. Cuman sekilas saja, ada yang pileknya susah sembuh, ada bunyi teriakan dari si Torto karena dia kesulitan ngeden buat ngeluarin si BS-nya. Dan indikasi yang terparah adalah dia pincang atau bahkan juga nggak mau makan. Nah dari cerita si pemilik, dia nafsu makannya turun. Terus ternyata sempat dia pernah dengar dan juga akhirnya dia cerita setelah pagi ini buat telepon. Dan akhirnya kita memutuskan untuk cek lebih detailnya. Jadi kalian semua kalau punya Torto ingin terjamin sehat, walaupun urates lancar, itu nggak jaminan juga sehat. Jadi sebaiknya kita itu mencegah. Cara mencegah seperti apa? Nonton di video Torto Collection soal bladder stone guys. Oke? Terus kita harus mencegah. Habis itu kita berikan food supplement yang tepat. Dan sisanya adalah 3-6 bulan sekali ronsen lah yang rutin sebagai hewan kesayangan kalian. Di mana? Di Pet Care di Jalan Ampera bersama si Dr. Yuli. Jadi kalian tonton terus video ini sampai habis. Guys, kita udah di dalamnya Pet Care, bertemu sama si dokter nih. Ya, kita masuk. Halo Dr. Yuli. Halo, kita lagi di Pet Care guys, lagi di Jalan Ampera. Kalian semua udah tahu lah, udah kenal nih artis, selebriti, pecinta hewan semua udah pasti sama Dr. Yuli guys. Ah itu gosip itu. Gosip ya kan? Tapi ini trusted banget. Saya hari ini kan bawa kura-kura tadi, kebetulan udah langsung ditanganin sama Dr. Yuli juga, udah di ronsen. Jadi gimana dok? Jadi bisa langsung dilihat nih. Ini kondisi kura-kuranya dehidrasi pak ya. Apa namanya? Saya coba ya pak ya. Sebaik-baiknya kita coba keluarin ya batunya, mudah-mudahan bisa ya ini. Mudah-mudahan berhasil. Ini komplikasi yang bisa terjadi ya waktu pengeluaran batu ini. Ini batunya sulit, salah satunya batu nggak terambil. Selain itu bisa juga terjadi bleeding, perdarahan. Nah, makanya ini kita coba pelan-pelan ini. Karena ganggu pencernaan juga ya dok ya? Nggak bisa puk kurangnya.
Nah ini kura-kura Pak Christian tadi kebetulan nih kita pakai film ini kita pakai buat beberapa kura-kura. Kebetulan memang cukup filmnya. Nah ini tadi waktu sebelum kita keluarkan Bladderstone ini hasil X-ray-nya ya. Jadi BS-nya ada 2 nih Pak. Jadi ini yang di belakang yang di kloaka namanya, terus ini yang di abdomen dalam perut. Nah yang di kloaka ini memang harus segera dikeluarkan. Tadi kita udah lakukan, kita udah X-ray ulang juga karena kenapa? Dia ini bersifat menghambat kencing sama buang kotoran. Puksa wipis, nah itu bisa bahaya buat kurangnya. Itu bisa beresiko kematian sangat beresiko kematian. Dalam hitungan jam ke jam itu akan beresiko kematian. Wah, untung langsung datang ya. Untungnya ini Bapak juga tingkat kewaspadaannya tinggi, itu di kloaka udah putih-putih kelihatan itu. Jadi tadi kita udah kerjakan prosedurnya. Ini setelah dikerjakan saya X-ray ulang. Ini saya X-ray ulang. Nah betul ini yang terambil baru bisa yang belakang ya. Tapi ini udah terambil, ini kita bisa katakan 90% itu udah terambil. Karena kita nggak pernah bisa mengambil CBS itu 100%. Jadi pasti ada serpihan, memang kalaupun ada ini minimal sekali serpihannya. Nah, jadi ini posisi masih ada Bladderstone di bagian atas. Masih ada di bagian atas. Kalau saya lihat dari kondisi kura Pak Christian, lebih baik kuranya distabilkan kondisinya, diberikan supportive care berupa cairan supaya nggak dehidrasi, terus antibiotik juga mungkin perlu, sama asupan makanan, makanan tambahan. Seperti apa tuh? Biasanya kita kalau untuk kura-kura yang sakit, sebenarnya nggak boleh bilang merek ya, jadi kita pakai critical care. Critical care itu bisa dari merek apa aja, tapi salah satunya itu kita pakai. Kalau kura-kura itu biasanya kita bisa kasih dengan suntikan yang kecil pelan-pelan. Itu tujuannya, ya tujuannya jangan sampai dia drop. Kalau drop itu biasanya kura-kura yang ada BS itu dia nggak akan sehat 100%, pasti ada gangguan. Entah itu makannya kurang, entah itu kura-kuranya kuntat, entah itu kura-kuranya kalah sama teman-temannya waktu lagi ngambil makanan. Makanya kenapa kita perlu supportive care untuk dia. Jangan lupa juga pemberian makanan yang bergizi. Yang pertama asupan cairan juga cukup, terus juga jangan dilupakan lampu ultraviolet B. Itu sangat membantu untuk penyerapan kalsium, untuk mencegah si BS itu bertambah besar atau mungkin nanti tumbuh BS di tempat yang lain. Tetap bisa nambah lagi juga ya? Tetap bisa, karena yang udah ada kecenderungan punya BS itu biasanya dia fungsi organnya udah ada gangguan, filtrasi ginjalnya udah ada gangguan, nah itu yang kita jaga. Jadi tetap harus di-maintain. Iya. Nah ini hasil X-ray-nya sudah clear yang di bawah. Nanti tinggal kura-kuranya saya kasih infus sedikit, sama nanti saya terangkan cara perawatan di rumah. Ya. Baik, Dokter Yuli. Ya, jadi kita udah lihat ya, udah dijelasin, udah detail banget cara perawatannya. Nanti abis ini mau dilanjutin lagi cara perawatannya, buat maintainnya. Yang jelas tadi kalian bisa nonton ya, itu posisi kuranya udah di treatment dengan tangan yang profesional juga. Batunya udah keluar, gila gede banget dibanding badannya. Itu waktu beli waktu masih 4 sentian guys, sekarang udah kurang lebih 5-6 cm dan ternyata batunya besar sekali. Yang ketolong itu yang di bagian belakang, jadi mudah-mudahan next setelah kondisi stabil ya Dok ya? Iya. Antara dia keluar sendiri atau kita balik lagi ya? Selama ini sampai sekarang saya belum pernah menemukan yang sebesar ini keluar sendiri gitu. Jadi kelihatannya perlu bantuan lagi kelihatannya ya. Jadi kita tunggu stabil dulu, nanti kita lanjutin lagi. Dan sekarang topnya mana ya? Oke, ini guys, jadi ini posisi foto X-ray yang pertama. Kalau bisa di zoom tuh kelihatan banget ya. Yang atas asli super besar dibanding badannya dia, sampai nyambung ada 2 batu. Yang satu di dekat lubang kloaka yang tadi bikin si kloakanya itu nganga ke lubang pantatnya. Dan ini setelah penanganan tadi guys. Nah, batu yang pertama sudah clear, kita tunggu karena si Torto ini kan masih kecil. Kita tunggu kondisinya stabil, semuanya lancar, dan penanganan setelah pembuangan batu BS yang pertama, baru nanti kita akan maintain di Dokter Yuli. Ya. Guys, kita di ruangan penanganan si kecil ini, lagi mau ditimbang nih kayaknya. Langsung turun berat badan ya Dok? Enggak, bukan. Jadi kita tadi waktu Pak Christian pertama datang, biasanya kita screening dulu semua kura, kita pakai timbangan standar di depan. Di depan itu 0,05 kg ya, tapi ternyata kita pakai timbangan mikro, ini lebih detail kali? Lebih akurat, jauh lebih akurat, 48,9. Ya segitu-gitu sih, mirip-mirip segitu. Tapi secara bobot badan, apakah dia ada nggak sinkron sama size-nya? Atau sebetulnya masih oke Dok?
Kadang kan ada yang sampai nggak mau makan sampai kurus. Kura-kura ini segini 0,0, ini hitungan 0,05 ya, itu Iya. masih cukup oke. Cuma Bapak bisa lihat ini kuranya tangannya kecil nih Pak. Tangannya kecil-kecil, beda sama kura-kura sulcata yang betul-betul sehat ya. Iya, iya. Jadi kenapa kura ini nanti masih intensif peliharanya ya? Oke. Ini saya berikan infus dulu ya. Oke. Nah ini lagi mau diinfus guys. Kita pakai jarum yang paling kecil ya supaya kura-kura ini diminimalkan rasa nggak nyaman ya. Saya kasih infus di bawah kulit aja nih, infus yang paling aman dan jumlahnya juga cuma sedikit ya. Oke. Nah ini nanti Pak Christian harus melakukan supportive care ya. Supportive care itu diberikan makanan dan minuman ya di rumah. Oke. Ini produk yang pernah diberikan sama pertama kali gue ke dokter Yuli juga, si Mochaccino. Mungkin kalian pernah lihat videonya di YouTube ini juga. Kalau nggak tahu, kalian langsung aja lihat di video tentang Blytherstone si Mochaccino. Nah ini produknya kurang lebih sama juga buat perawatan setelah penanganan dari dokter Yuli. Dan kenapa sih dok biasanya paling sering sulcata ya dok yang sakit PS dok? Iya, jadi orang tuh kadang sulcata itu kan sudah banyak yang termakan di sini juga. Jadi yang punya itu pengen sulcatanya cepat besar, jadi banyak diberikan makanan yang high protein. Sayangnya kadang si asupan airnya itu kadang dilupakan, jadi udah makanannya tinggi protein, airnya kurang, jadi ya bisa dibayangkan fungsi-fungsi organ termasuk ginjal dan lain-lain sebagainya pasti mengalami berat di situ. Berat dimana kalau berat ya nanti filtrasi agak sempurna, jadi ampas-ampas di badan itu jadi batu. Kayak di orang itu batu ginjal, batu saluran kemih. Jadi kalau kalian para keeper torso pengen kura kalian cepat besar, hati-hati karena semuanya harus balance dan seimbang. Jadi kebutuhan cairan terhidrasi, habis itu kandungan protein ya secukupnya buat si torso ya dok ya. Ya jangan dilupakan kalau torso itu dia herbivora ya, jadi dia bukan omnivora. Dia makanannya itu yang terutamanya adalah sayur-sayuran. Oke. Berarti dengan tinggi serat itu paling bagus ya dok ya. Ya sayur-sayuran paling bagus, vitamin lain. sayur-sayuran juga mesti bervariasi sayurannya. Nah ini perawatannya seperti ini ya Pak ya. Pedialit ini nanti Bapak kasih di rumah pagi sebanyak 0,2 cc. Oke. Makanan udah pernah ya Pak ya? Udah pernah. Dicampur ini ya Pak ya? Yes. Terus makanan berarti dicampur, terus sorenya Bapak kasih Pedialit lagi. Oke. Ya. Tapi mulai besok aja Pak, karena ini kan kita baru ada tindakan, jadi jangan masukkan apa-apa melalui mulut dulu. Berarti hari ini istilah Nggak puasa usah. dulu ya dok ya? Nah, biarin aja tadi udah diinfus. Nah, masukin ini udah pernah ya Pak ya, pakai ini ya? Nah, karena kurang kecil jadi mesti hati-hati masuk ke mulutnya ya. Siap. Ada lagi dok? Itu aja. Saya rasa itu aja ya, mudah-mudahan kurangnya juga bisa stabil dan baik. Terima kasih banyak Ya. nih dok, Ya, makasih, udah sama-sama. ditangani dengan baik. Semuanya thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa nih, gue mau ngasih lihat, harus banget untuk follow Instagramnya si petcare_pet. Ada Facebook Petcare Vet Ampera. Dan kalau kalian pengen datang sini, pengen X-ray ataupun penanganan torto kalian yang sedang sakit, langsung aja di Google ada Petcare lewat Google Maps guys. Thank you banget yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Torto Collection. Bye bye.